yang akan dipandu host kita pada malam hari ini. Kita sambut Bung Eka Setiawan. Belum ada kopinya semua, sambil nunggu kopi mohon dicek dulu apakah mikrofon kita sudah berjalan dengan baik. Cek satu, soundman mungkin bisa dibantu dibesarkan. Kopi dalam proses produksi, dalam pemetikan lagi dipetik. Excellent. 17 Agustus mendatang tepat 77 tahun bangsa ini merdeka. Hal itu ditandai dengan dibacakan naskah proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Utara. Merdeka telah banyak darah yang ditumpahkan oleh segenap rakyat Indonesia untuk dapat meraih kemerdekaan. Kemudian merdeka, apakah kita telah merdeka meski kita tidak lagi dijajah? Merdeka bukan berarti badan kita tidak dipenjara. Merdeka yang hakiki adalah kita bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas menentukan pilihan, dengan bebas melakukan apa saja sesuai dengan koridor-koridor yang berlaku. Atas pertanyaannya pemirsa, apakah kita telah merdeka secara hakiki? Oleh sebab itu pada malam hari ini kita KNPI mengadakan diskusi ngolah pikir atau ngopi ala pemuda, dan bersama kita di sini telah hadir para tokoh-tokoh pemuda Lampung. Telah hadir Ketua KNPI Provinsi Lampung Bung Iqbal, selamat malam Bung. Telah hadir juga Sekretaris Presidium KAMI Lampung Bung Ganjar Jatwono. Lalu telah hadir juga Ketua PKC PMI Lampung Bung Ahmad Karadio. Hadir juga Korwil Subaksel GMKI Bung Ranto. Lalu di sebelahnya juga telah hadir Ketua Umum Cabang HMI Bandar Lampung Bung Sapa. Sebelah sini pemirsa telah hadir Ketua Pemkri Bung Petrus Cabang Sampingnya juga telah hadir Ketua YMM Provinsi Lampung Bung Amin. Telah hadir juga Bung Iwan Ketua GMNI Bandar Lampung. Dan yang pakai jaket paling mempesona malam hari ini Ketua GBHR. Anda dapat menyaksikan acara kita ini secara live di kanal KNPI Official, di Binar TV, di Infobiai, di Dinamik ID, dan acara ini juga disponsori oleh Kopi Capcis, kemudian Taman Kopi Lampung, dan para aktivis-aktivis Lampung. Beranjak ke seksi selanjutnya pemirsa, kita tadi di awal menanyakan, telah memberikan gambaran apakah kita telah merdeka secara hakiki. Kemerdekaan itu tentunya bukan berarti kita sudah bebas dari jajahan bangsa asing dan juga badan kita tidak dipenjara. Tapi kemerdekaan yang hakiki itu kita bebas berpendapat, berekspresi, namun tetap sesuai dengan koridor-koridor yang berlaku. Pertama, saya memberikan kesempatan kepada Bung Iqbal sebagai tuan rumah, sebagai Ketua Umum KNPI Provinsi Lampung, mungkin dapat memberikan pandangannya baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya, dan yang lainnya terkait dengan apakah kita telah merdeka secara hakiki. Saya persilakan Bung Iqbal.
senior jauh, tapi masih jiwa muda. Masih. Dan kawan-kawan yang lain berbicara merdeka 77 tahun hari ini kemerdekaan Indonesia. Sudah merdeka kan kita? Pertanyaannya seperti itu ya. Berbicara tentang kemerdekaan secara de facto, secara jujur, jelas hari ini kita sudah merdeka. Tapi apakah sesederhana itu kita memaknai sebuah kemerdekaan? Saya rasa enggak hanya sesederhana itu kita memaknai sebuah kata merdeka. Karena ada satu yang saya lihat bukan hanya de facto dan de jure, tapi ada the real. Bagaimana the real kita masing-masing? Dan the real ini perspektifnya, pandangan kita berbeda-beda. Saya berpikir mungkin saya sudah merasa merdeka. Apakah teman-teman yang lain merasa merdeka dengan berpikirnya sama? Belum tentu. Apakah teman-teman pergerakan yang lain sudah bebas menyuarakan suaranya hari ini? Mungkin belum tentu juga. Artinya, the real merdeka itu pandangan kita masing-masing. Bagaimana kita melihat dari sudut pandang mana yang kita lihat. Ada juga berpikir the real merdeka itu bukan hanya individu, tapi bagaimana kita menyerap jiwa-jiwa sosial kita. Ketika kita buta hati kita, tidak bisa melihat sekitar kita, tidak bisa kita melihat bagaimana petani, bagaimana buruh, bagaimana tetangga-tetangga kita yang susah hari ini. Mungkin kita merasa hari ini sudah merdeka. Cuman ketika teman-teman pemuda hari ini yang merasa memiliki jiwa sosial, empati yang tinggi, rasa respect yang tinggi, rasa kepedulian yang tinggi, apakah merasakan itu sudah merdeka hari ini? Yang hari ini yang kita sama sering lihat penguasaan tanah untuk negara Indonesia yang hanya dikuasai segelintir kecil dari rakyat Indonesia. Dan masih banyak rakyat-rakyat kecil hari ini masih belum memiliki lahan untuk dia bisa untuk bertani. Masih belum ada yang memiliki rumah untuk berteduh. Masih belum ada pekerjaan yang untuk dia menafkahi hidup keluarganya. Artinya kemerdekaan hari ini yang kita rasakan hari ini, the real secara individu, masing-masing kita menilai secara berbeda. Tapi berdasarkan sosial hari ini, masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki kemerdekaan yang mungkin yang saya rasakan hari ini sudah merdeka. Yang Bang Ganjar hari ini rasakan beliau sudah merdeka. Tapi yang lain, bagian dari rakyat Lampung, bagian dari rakyat Indonesia, sebagian mungkin belum merasakan kemerdekaan seperti apa yang kita rasakan. Nah, artinya, Bung Eka, berbicara sudah merdeka kita, ya, bagaimana kita melihat dari sudut pandang kita pribadi, dan bagaimana kita melihat dari sudut pandang orang lain. Karena hakikinya setiap kemerdekaan individu, karena kita memiliki keinginan yang berbeda, kita memiliki suatu mimpi yang berbeda, kita memiliki suatu pikiran yang berbeda, sehingga ada satu sisi yang pikiran dan mimpi, harapan saya sudah tercapai, artinya saya merasa sudah merdeka. Mungkin teman-teman adik mahasiswa hari ini mimpi dan harapannya belum tercapai, dan jiwa-jiwa sosial yang menggelora di tubuh-tubuh teman-teman aktivis hari ini lagi membara-membara, yang melihat masih banyak sebagian buruh yang masih kelaparan, teman-teman petani nelayan masih kekurangan. Nah, disinilah kita melihat dari sudut pandang memaknai kemerdekaan dari masing-masing kita. Saya rasa itu cukup berbeda sudut pandangnya. Bagi saya secara pribadi saya sudah merdeka, tapi bagi kehidupan sosial saya, bagi nalar sosial saya melihat masih banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan.
lintas generasi, kemudian ini adalah Sekretaris Presidium kami Provinsi Lampung. Sebagai seorang birokrat dari sudut pandang Bung Ganjar, apakah saat ini kita sudah benar-benar meraih kemerdekaan atau Abang juga memilih perspektif yang berbeda terkait dengan 77 tahun refleksi kemerdekaan Republik Indonesia ini? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menegaskan dulu, saya ingin hadir tadi kepada host lebih sebagai kapasitas ya anak-anaknya ada di semua. Kalau mau ada pangkat ya sekretaris kami Lampung ya, kira-kira gitu. Kalau pakai pangkat-pangkatan gitu kan. Ini saya biar gak tegang-tegang ngobrol sama orang muda ini harus agak santai. Ditanya tadi sebagai birokrat, nah ini agak ngeri saya menjawabnya. Saya akan lebih bertukar cerita tentang dari perspektif sejarah. Kalau ngomong masa lalu itu kan enak, karena anak muda benar dia punya pengalaman, tapi dia punya masa depan. Generasi tua kayak saya ini kadang-kadang dia selalu melihat masa lalu, zaman abang dulu. Sudah mulai itu. Masa depannya tinggal dikit lagi karena udah selesai. Makanya saya ingin datang ke acara ini karena ada getaran itu. Senang saya melihat teman-teman ya gagah berkumpul, dan ini sesuatu yang jarang buat saya ini terjadi. Kita kumpul satu meja, kita sama ruang dalam suasana yang relatif gembira, ya bagus. Mungkin saya nggak banyak dikit juga nggak apa-apa, namanya senior ya kan. Pertama kita ingin yang tekstual aja. Merdeka itu diawali dengan proklamasi. Proklamasi itu menurut saya diksi yang agak aneh di zaman itu, karena Bung Karno dalam Indonesia Menduga ketika di Bandung tidak pernah menggunakan kata proklamasi dalam tulisan-tulisan. Dia selalu menggunakan deklarasi kemerdekaan. Kalau kita pakai kajian kritik teks, benar-benar serius. Kita perlu bertanya sebagai generasi muda, dari mana munculnya diksi proklamasi ini? Siapa tokoh-tokoh pergerakan pada waktu itu? Kalau nggak salah kan Pak Kubu, ada yang 31, ada di Konsili dan seterusnya. Perlulah sekali-sekali ini kita nampak jelas lewat literatur yang ada. Menurut saya kalimat proklamasi bahwa sesungguhnya kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Terus banyak coretan kan, hal-hal lain yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Ini persoalannya. Jadi yang penting itu pemindahan kekuasaan itu. Indonesia mengakui 17 Agustus, tapi Belanda mengakui kemerdekaan kita saat penyerahan kedaulatan Desember 49. Nah ini teman-teman juga harus membaca ulang lagi Indonesia supaya dapat spirit sejarah kebangsaan kita untuk menatap masa depan yang itu semua milik adik-adik, bukan milik saya lagi. Itu satu masalah diksi proklamasi. Per definisi kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Rujukannya di mana? Ke pembukaan undang-undang. Apa yang disebut merdeka adalah alinea pertama. Gampang aja kita, nggak usah pakai buku yang tinggi-tinggi. Apa alinea pertama? Siapa hafal? Coba bunyi. Dan oleh karena itu, kalau penjajahan hapus, maka dia merdeka. Itulah misi bangsa Indonesia. Hapusnya penjajahan di muka bumi. Nah, main-main bro. Maka proklamasi sebagai satu kalimat pernyataan yang harus keluar dari lubuk hati yang mendalam, ingin terbebas dari penjajahan. Itulah definisi merdeka secara singkat. Kemudian hal-hal lain yang memiliki kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama. Seksama apa seksama? Dan dalam tempo yang cukup 70 tahun. Amerika yang kita lihat hari ini
jatuh bangun mengalami perang ras, golongan dan seterusnya perlu waktu 200 tahun untuk yang kita lihat Amerika hari ini. Ingat, hampir sama, Amerika juga tidak homogen, bangsa pendatang yang datang. Ada indigenous lokalnya disebut dia. Kita juga begitu, banyak bangsa pendatang. Kalau teman-teman lihat manuskrip tua, nama Indonesia itu terambil dari navigasi, peta navigasi bangsa-bangsa beberapa abad lampau sebelum. Ada yang bilang Indonesia itu Indos dan Nesos, ya, percampuran beberapa Nesos yang ada di sini, Nesos pula. Ada yang Indonesia bilang dari bahasa Swahili, Indonesia, kenegerian Ibu Suni. Nah, apa lama sejarah dikitnya nggak ya? Itu. Nah, nama itu terambil dari peta navigasi karena dia yang bisa jadi rujukan. Peta navigasi yang berlaku di dunia waktu itu. Itu. Merujuknya ke pasal alinea pertama. Dilaksanakan dengan cara seksama. Seksama itu kalau bahasa sekarang program. Program itu gambaran setengah konkret dari cita-cita. Kalau bahasa politik program. Kalau bahasa orang teknik, ada yang teknik ya, sama teknik. Biasakan kalau gambar, dia membayangkan bangunan 3 tingkat, dia bikin blueprintnya, rancang bangunnya. Pilarnya begini, strukturnya begini, fondasinya begini. Kalau 6 tingkat, fondasinya begini, mau pola ruangnya seperti apa, strukturnya seperti apa, itulah. Kalau dalam politik namanya program. Ya. Cukup 77 tahun dengan bangsa yang tidak homogen, majemuknya luar biasa. Ada yang baru belajar gigi-gigi SPL, ada yang sudah bisa bikin pesawat. Gitu kan? Ada yang gantengnya kayak Pak Tansen ini, ada yang bubar kayak saya, ikan enggak putih. Kira-kira. Jadi ini komposisi bangsa yang majemuk. Bangsa yang majemuk itu konkretnya bangsa yang tidak ada titik berat. Contoh yang paling gampang ketika krisis moneter 98, Thailand cepat dulu keluar karena dia homogen. Korea cepat beres karena dia homogen. Indonesia super majemuk. Di anatomi dari segala macam super majemuk. Makanya kalau Pak Iqbal tadi bicara mungkin garis besarnya warnanya mungkin indikator ekonomi kita, saya tidak masuk ke mana kemerdekaan, tapi saya ingin memberikan pemantik diskusi dari sudut pandang sejarah supaya teman-teman dapat spirit sejarah. Yang paling aman mungkin itu memang. Itu teman-teman. Belanda akhirnya 49 ada konferensi meja undang dan perlu diingat di Undang-Undang 45 tidak ada kata partai politik. Kekosongan itu diisi oleh tokoh-tokoh yang berkelas negarawan yang lahir dari ormas-ormas kayak ini. Tepuk tangan dulu. Kapan kita pemilu pertama? Tahun 55. Episode belakangnya diwarnai dengan pergolakan revolusi, melawan agresi dan seterusnya. Tidak sampai proses politik. Bung Hatta berpikir ini gimana ormas-ormas ini yang tadi dari Laskar, dari macam-macam ini harus diwadahi. Seolah tidak terakomodir dalam badan tubuh negara. Keluarlah maklumat X, bukan maklumat 10, maklumat X. Karena waktu itu belum ada cerita gimana cara nomorin SK yang segala macam. Yang gaji Bung Karno, gaji Bung Hatta, gaji kabinet itu siapa? Kalau nggak gotong royong semua kerajaan sultan-sultan ini. Ustaz siap sekian ribu bulan juga nggak usah dihitung lagi. Ini semua muncul karena hasrat ingin merdeka itu. Tidak ada wadah partai politik, tidak ada organisasi yang menonjol. Bahwa kelompok-kelompok perjuangan ada. Inilah keluar maklumat sehingga muncul kemudian partai politik. Tapi kita masuk ke era demokrasi terpimpin waktu itu karena Bung Karno menganggap revolusi belum selesai. Betul nggak teman-teman yang ini? Belum selesai menurut Bung Karno. Maka ini perlu dipimpin oleh Paduka yang mulia, pemimpin besar revolusi Bung Karno. Baru ada partai politik menjelang pemilu 55, 52 mulai bermunculan. 90 atau berapa puluh gitu pesertanya. Gitu.
Dan pemilu 55 dengan biaya yang relatif minim, pengawas nggak ada, segala nggak ada, dianggap pemilu yang paling demokratis sejak Indonesia ada. Karena apa? Karena partisipasi masyarakat. Itu teman-teman episode sejarah sekilas. Mudah-mudahan ini jadi pemantik diskusi. Yang ingin saya garis bawahi, ada kekosongan tokoh-tokoh formal yang tidak lewat berbagai lembaga politik waktu itu, tapi muncul sebagai buah pendidikan, muncul kelas-kelas negarawan. Nggak ada Pak. Mr. Muhammad Asad itu jadi presiden darurat itu kan nggak lewat partai, dia Bung Hatta nggak punya partai, hanya Bung Karno yang dulu Persatuan Nasional kan, terus menjadi TNI dan seterusnya. Ini saya ingin melihat episode ini supaya teman-teman bisa melihat di seputar suasana menjelang proklamasi kemerdekaan. Mungkin supaya agak ceritanya agak seru, teman-teman. Pada saat itu Laksamana Maeda, Panglima Angkatan Laut Jepang dulu itu kan berundingnya di Jalan Motor di Panglima Maeda. Proklamasinya di Gangsa Timur. Rencana awalnya di Monas, di lapangan Ikada itu. Coba lihat foto-fotonya, pakai baju putih. Yang datang mendengarkan itu, masa orang pidato nggak ada yang dengerin, kan enak. Bung Karno dibawa ke Mas Dengklok dan seterusnya itu nanti dikaji lah sejarahnya. Kan seperti bawa dulu ke Mas Dengklok. Itu kan yang datang pedagang-pedagang pasar Senen dengan pedagang-pedagang pasar rumput dekat Manggarai situ. Yang megang komando itu Arya Sutawijaya, tokoh Karawang, yang rumahnya di sekitar Mas Dengklok itu. Karena dia juragannya di situ, dikerahkan lah, pakai baju putih hitam, pakai kain belacu dibeliin. Dulu sangat sulit Pak menghentikan kabar itu. Jepang masih curiga, tapi Laksamana Maeda bersahabat dengan wali kota Jakarta. Dulu namanya kalau spelling Jepang Jakarta. Dahlan Abdullah, orang Minangkabau. Dia Jepang Belanda masuk, Jepang masuk, reformasi awal masuk. Dahlan Abdullah inilah yang berteman dengan pemisahannya satu Jepang, sehingga aman membacakan teks proklamasi. Yang menjadi misteri adalah buat saya itu Bung Karno terbiasa pakai deklarasi independen, begitu membacakan proklamasi pakai diksi proklamasi, dan kalimatnya kalau kata orang hukum sangat teknis, sangat hukum Pak. Lihat ringkas benar. Coretan-coretan itu menurut saya, dugaan saya, terjadi perdebatan hukum di naskah awal. Sebetulnya siapa yang memaksa ini? Nggak terbuka. Kalau yang penting iya, saya kita tahu semua. Tapi yang mengkonsep menurut saya masih menjadi misteri. Apakah Bung Karno? Buat saya, Bung Karno biasa pakai deklarasi independen, tapi kok munculnya proklamasi? Nggak apa-apa lah, bertanya nggak apa-apa, supaya memantik kita rasa ingin tahu kita dan kawan-kawan bisa lebih mencintai sejarah. Nggak usah dibuka semua di sini ya kan? Itu sekedar mungkin menjadi pemantik diskusi. Saya nggak ingin berpanjang-panjang, nanti di Surabaya saya semua honornya juga nggak ada. Terima kasih. Bila itu pemerintahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, karena agenda kita ini juga disponsori Kopi Cakcis Pemuda, jadi kita persilakan kepada para narasumber untuk sambil menikmati minum kopi pemuda karya UMKM. Saya ingin ke Bung Agung Jawi, Ketua BP Ansor Kota Bandar Lampung. Bung, tadi sempat disinggung bahwa proklamasi itu adalah bahasa hukum yang sangat konkret, sedikit tapi luar biasa maknanya. Nah, dari sudut pandang Ansor Bandar Lampung sendiri terkait dengan sejarah, kemudian juga
KNPI Provinsi Lampung yang dalam hal ini menyelenggarakan diskusi pada malam ini, dan tidak lupa juga terima kasih juga kepada sponsor kopi Capcis, kawan kopi dinamik untuk Kiai dan lain-lain yang telah iya yang hingga bisa terselenggaranya acara malam ini. Tentunya dalam aspek sejarah, pemuda merupakan penentu nasib bangsa ini. Tentunya itu saya setuju sekali dengan apa yang diutarakan oleh Kanda sahabat Ganjar barusan. Ya, kalau di Ansor itu panggilan akrabnya sahabat. Kalau di KNPI itu ya, Kalau kata Kanda HMI Pak. Ya kira-kira itu ya. Ya artinya saya turut berduka cita juga kepada para pemuda apabila yang tidak pernah mengetahui atau peduli terhadap akar sejarah bangsa ini. Karena bagaimana kita mengenali jati diri kita, sedangkan kita sendiri tidak mengenali akar sejarah. Kalau saya jelas Pak, contoh kecil saya jelas, saya bin siapa, sejarah hidup saya jelas artinya. Ya termasuk juga dalam berbangsa dan negara saya juga harus jelas. Setidaknya saya peduli terhadap sejarah bangsa ini, seperti sedikit yang disampaikan tadi, masih sedikit. Saya rasa itu kalau kita gali dari Kanda Ganjar tadi mungkin akan menjadi luar biasa sampai suku mungkin nanti setengah kamar. Kira-kira itu gitu. Ya ada banyak hal. Merdeka, Indonesia, Nusantara dan lain-lain itu teka-teki semua. Yang sebenarnya kita juga masih mengkaji apa ya, belajar kita juga. Apalagi malam ini dapat juga pandangan baru dari pengajar barusan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi dengan tema diskusi kita pada malam hari ini, apakah 77 tahun Indonesia merdeka itu, apakah kita sudah merdeka? Analoginya, kalau kita analogikan ini orang tua negara ini udah tua renta, kakek-kakek, datuk-datuk, kira-kira 77 tahun. Kalau kita analogikan itu seperti Indonesia. Tapi dalam konteks negara maupun bangsa, 77 tahun bukanlah waktu yang sedikit atau singkat. Yang semestinya negara ini sudah mature, matang dan sebagainya untuk waktu 77 tahun. Namun merdeka dalam terminologi bahasa apa yang sangat sempit, Sanskertanya merdeka, kejayaan, kebebasan dan lain-lainnya. Atau merdeka itu bisa kita maknai juga artinya negara Indonesia ini kita bisa berdaulat di atas kaki kita sendiri, berhak menyelenggarakan pemerintah atas dasar bangsa ini sendiri kira-kira. Cuma kembali menjadi pertanyaannya, apakah setelah 17 Agustus 1945 atau pembacaan proklamasi atau merdeka, apakah itu awal? Sudah awal? Apakah itu sudah puncak daripada negara ini? Tentunya tidak. Justru itu awal lahirnya bangsa kita, negara ini menuju kemana nasib kita? Kira-kira merdeka secara de facto kata Ketua Iqbal tadi oke dan sebagainya. Tetapi apakah kita berbicara secara mental, secara lain-lainnya, apakah kita sudah merdeka? Seperti banyak apa tadi kata Ketua Iqbal, reformasi dan sebagainya dan lain-lainnya. Jadi kalau saya bilang secara fakta, ya merdeka, tetapi kita belum merdeka secara individu, masih banyak mental dan lain-lain. Mungkin itu sementara pengantarnya. Terima kasih. Jadi kalau dianalogikan seorang manusia 77 tahun itu usia yang sudah tua ya, sudah
masih sangat muda, tapi juga tentunya harusnya sudah matang dalam konteks pemerintahan ekonomi sosial dan budaya. Oke, saya lihat Bung Ranto lagi ngutak-atik HP, apalagi ini pacarnya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bung Ranto menyampaikan pandangannya. Apakah bangsa kita ini sudah benar-benar merdeka? Apakah bangsa ini sudah benar-benar lapang? Atau juga Bung Ranto memiliki pandangan-pandangan juga kritik, saran dan masukan agar bangsa ini benar-benar matang sehingga kemerdekaan secara hakiki itu benar-benar dapat dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia. Silakan. Shalom. Shalom alaikum. Mohon izin yang saya hormati Ketua KPI Bang Iqbal Ardiansyah sama Bang Kadis Menko Bang Ganja. Oh, lalu sahabat-sahabat saya dari kelompok Cipayung Plus yang saat ini menjadi aparatur di organisasi masing-masing. Lalu dengan atribut yang kita gunakan, kita berbicara bahwa kita sudah merdeka. Lalu yang selanjutnya yang mau saya sampaikan sebenarnya sudah disinggung oleh Bang Iqbal, Bang Ganjar dan Bang Agung. Yang pertama terkait faktanya, kita sudah diakui di dalam negeri, sudah diakui dan di luar negeri sudah diakui bahwa kita sudah merdeka. Tetapi bagi saya secara pemahaman belum. Karena saya GMKI mungkin saya akan menyinggung yang pertama sekali itu tentang dua isu yang marak dalam tahun ini. Kita juga diskusi di KPI. Yang pertama pendirian rumah ibadah. Satu, rumah ibadah yang pertama itu ada di KPA di Bandar Lampung dekat Unila. Satu lagi di Tulang Bawang di PDI di Tulang Bawang. Nah, dari kacamata itu mungkin kita saja yang menyimpulkan ini merdeka tidak. Tapi ada banyak hal yang mengikutinya. Ada faktor eksternal mungkin yang membuat itu bisa terjadi. Tapi pemahaman akan pendirian rumah ibadah sampai 70 tahun Indonesia merdeka itu menurut saya masih belum. Lalu yang selanjutnya, karena ada sekretaris kami dan sekaligus sudah disebut juga, memang betul per hari ini, per tanggal 17 Agustus nanti Indonesia sudah mencapai usia 77 tahun merdeka. Tapi ada ideologi baru yang akan masuk dengan kemajuan teknologi, Pak. Mohon izin, karena kita nggak seperti Korea dan Amerika Serikat yang mereka mempunyai sistem sendiri, googling sendiri, bukan seperti Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini menurut saya abu-abu dalam artian tidak mempunyai sikap. Kita diatur di dalam negeri untuk kebebasan berpendapat, tapi dibatasi juga dalam beberapa hal untuk menyampaikan pendapat. Lalu penjajahan militer mungkin sudah tidak lagi dan politik mungkin sudah tidak lagi, tapi penjajahan itu kembali muncul dengan misi yang sama, tapi dengan pola yang berbeda, yaitu dengan kemajuan teknologi, globalisasi material. Saya pernah baca buku yang ditulis oleh mantan wakil ketua BSSN namanya Dharma Poprego. Bukunya Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan, sebuah perenungan anak bangsa terkait globalisasi. Dalam buku itu dituliskan bahwa informasi yang masuk ke Indonesia itu tidak pernah disaring sama sekali. Wakil kepada BSSN, informasi yang masuk ke Indonesia itu tidak pernah disaring sama sekali, sehingga pertempuran antar berbagai ideologi sudah sangat banyak di dalam negeri. Mau apa begitu? Lalu praktek yang paling kecilnya, ketika kita punya anak lah, mohon izin, mungkin saya belum punya anak dari awal sudah, atau kita punya adik kecil yang lagi merengek, minta ditemani untuk bermain. Nah, praktek kita sekarang kan memberikan handphone ke dia. Nah, supaya dia diam, supaya tidak mengganggu aktivitas yang kita lakukan. Tapi sadar atau nggak sadar, itu adalah praktek yang mengubah mentalitas dia, sehingga ke depan, kalau kita bicara pemuda hari ini tidak acuh tak acuh terhadap keadaan bangsa, itu adalah praktek yang sangat sederhana. Tapi ke depan dia akan mentalitasnya akan begitu. Dalam artian
per hari ini kalau kita organisasi kader Bang, organisasi GMKI, PMP, IMM, BMNI, BMI, dan MI bahkan ketika berdiskusi dengan adik-adik yang baru kalau di GMKI kayak maper, masa perkenalan baru maper, kita lagi diskusi, nggak tahu saya merasakan atau kawan-kawan merasakan bahwa dalam diskusi itu tidak ada lagi roh. Kita berdiskusi setengah jam sudah mulai lain-lain pikiran kemana-mana. Berdiskusi 1 jam sudah pacar lah inilah. 1,5 jam, aduh Mobile Legends ini, PUBG dan segala macam. Seperti itu. Nggak tahu di GMKI sendiri dan kawan-kawan juga. Tapi itu masalah kita bersama. Itu masalah kita bersama. Penting sekalian kalau suka game, penting sekalian masuk e-sport sama Bang Iqbal. Atau mungkin bisa jadi pemantik Bang supaya plus dulu bertarung di e-sport bisa jadi. Mungkin itu Bang pengantar yang bisa sampaikan. Nanti kita hubungi lagi seiring kawan-kawan sampai kepada. Terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat para narasumber pada diskusi ngopi ala pemuda. Tadi kami sempat disinggung soal pluralisme. Di sampingnya ini ada Bung Pupung, sahabat Pupung. Bung Pupung ini Ketua PKC PMI Lampung yang juga aktif berbicara soal pluralisme. Nah, tadi disampaikan bahwa ada persoalan di Provinsi Lampung ini terkait dengan pendirian rumah ibadah. Ini juga sebenarnya menjadi persoalan serius yang harusnya juga menjadi atensi dari kawan-kawan OKP dan pemuda. Mungkin Bung Pupung bisa merespon, kemudian juga memberikan pandangan terkait dengan 77 tahun Indonesia merdeka ini. Apakah kita sudah benar-benar merdeka secara hakiki? Dan mungkin ada tawaran-tawaran resolusi apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh pemuda, generasi pemuda yang ada di Lampung supaya kemerdekaan secara hakiki itu benar-benar dapat digarap. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dan kita semua masih bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sejati, semoga kelak kita mendapat syafaat di alam kiamat. Amin. Yang saya banggakan Ketua DPD KFP Provinsi Lampung, Bung Iqbal Rianza dan Bang Ganjar selaku senior kita dalam konteks pemuda dan sahabat-sahabat Cipayung dan juga Cipayung Plus dan juga Bang Ketua GP Ansor Bali Lampung sudah bersama kita semua. Saya kalau berbicara di forum ini merespon dari sahabat-sahabat GP di provinsi lain. Jadi tidak ada yang diharapkan khusus untuk pembicaraan soal konteks kemerdekaan, tapi sama-sama diharapkan memberikan pandangan refleksi atas 77 kemerdekaan Indonesia. Sedikit merespon dari ajakan berbicara dalam forum malam hari ini. Kalau konteks sejarah sudah dibicarakan oleh Bang Ganjar, kalau konteks sosial ekonomi pada saat ini sudah dicuplik oleh Bung Iqbal, soal potensi sejarah yang lain ada Bang Agung Jawi dan sudah merespon, dan teman saya dengan konteks permasalahan terdekat dan mungkin kita lihat dengan konteks modernisme yang sudah semakin merajalela menggunakan idealisme pemuda semakin memberikan pendekatan yang sifatnya itu untuk rugi. Kalau saya melihat dari sahabat Ranto tadi, saya ingin sedikit merespon pertanyaan dari Bang Eka. Kalau bicara soal kemerdekaan apakah sudah kita merdeka, itu ya secara waktu dan jujur kita memang sudah merdeka, tapi secara substansi pengetahuan kalau kata Bung Ranto belum. Jadi kami di PMI itu ditawarkan beberapa teori untuk melihat realitas objektif
di berkehidupan kita ini, bermasyarakat dan bernegara itu ada nilai dasar pergerakan yang mewujud menubuh semakin ke basis akar rumput, melihat realitas objektif itu menggunakan teori kritis transformatif. Kita melihat realitas objektif pada kondisi bernegara dan berbangsa. Saya bukan kemudian eksklusif untuk menggunakan pendekatan PMI, bukan, tapi ingin sama-sama merefleksi kita mempunyai keistimewaan masing-masing dari setiap OKP dengan sudut pandang teori yang ditawarkan oleh OKP. Kami di PMI itu melihat realitas sosial itu dengan kritis transformatif kita itu masih sangat jauh kalau dia konteksnya pengetahuan. Contoh, kalau dari cipta kami dalam kritis transformatif itu menciptakan, membongkar belenggu pengetahuan yang munafik. Realitas sekarang kalau kita mau lihat lebih dalam, sifat pengetahuan yang kita terima dari konteks dia pendidikan TK sampai dengan perguruan tinggi itu kan simbolis formalistis, tidak ada yang secara substansi, walaupun ada klaster-klaster tertentu, ada kampus-kampus tertentu yang tetap menjaga nilai-nilai itu, tapi secara umum kita melihatnya ini ya, kalau dia pendidik, ada guru ataupun dosen, ini harus saya berani membicarakan karena saya juga dibebankan amanah, ditugaskan untuk terus mewacanakan itu dari sahabat-sahabat kader PMI Lampung. Di kampus hegemonik sekali, begitu sangat praktis, untung rugi pendekatannya, melakukan pendidikan ajar mengajar, juga kemudian memberikan pendekatan yang merdeka sebetulnya juga enggak. Jadi dari konteks kami melihat tawaran yang sudah pernah ditawarkan oleh PMI dalam kritis transformatif itu juga belum mampu kita capai bersama. Itu refleksi dari PMI melihat realitas objektif sekarang di Indonesia. Belum lagi bicara pengetahuan yang munafik dan hegemonik, itu kan hegemoniknya itu kan kita lihat dari konteks model kuasa pemerintahan kita yang juga kan ya, kalau kata Bukan tadi satu jam setengah, 2 jam itu perbedaannya jauh dengan pada kondisi dulu yang diceritakan sama Bang Ganjar begitu sangat bersemangat untuk meraih kemerdekaan itu kan. Ini harus kita sadari, ini adalah background. Inilah efek modernisme sekarang yang diciptakan untuk kita ini semakin tunduk dan patuh atas konsep hegemoni yang ada di Indonesia. Belum lagi kita melihat kalau kami menciptakan sebuah pendidik itu kan hadir sebuah intelektual organik. Jauh kita melihat pendidik ataupun tradisi yang ada di kampus ataupun di sekolahan-sekolahan pada saat ini. Nah itulah kami pun sadar, itu refleksi ke dalam bagi PMI dan tawaran bagi kami untuk sahabat-sahabat OKP yang lain terus melakukan semangat kolektif bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan pengetahuan yang harus kita bersamai. Oke, kita bisa berpikir secara global, tapi berlakulah kita secara lokal, gitu kan? Yang melakukan dari hal yang mungkin yang bisa kita lakukan. Seperti ya, saya banyak melihat yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat KPI, ada KPI Bandar Lampung, ada ketua juga ya, ada Bitra juga yang hadir, ada Bung Iqbal. Belakangan refleksi kita semua untuk melakukan tindakan yang paling mungkin, gitu, gotong royong, gitu kan, bersih-bersih selokan, pasang bendera. Nah itu kan paling kalau tugas eksistensi dalam OKP itu kan pasti ada, menjaga eksistensi keberadaan OKP. Nah itu yang paling mungkin dilakukan, tapi harapan kami kan tidak hanya seperti itu. Mungkin salah satu jawabannya forum ini untuk melakukan olah pikir dan merefleksi bersama. Jadi kalau saya melihat kemerdekaan ini, kalau kata Bung Iqbal secara de jure dan de facto itu sudah merdeka, oke, kita sudah merdeka. Tapi ini baru kita lihat permasalahan dari Bung Ranto dan saya, belum lagi OKP lain. Kalau dalam praktiknya banyak kegagapan kita dalam merespon isu daerah maupun nasional, ya inilah bagian daripada tantangan kita. Bukan kemudian kita dipastikan ya ternyata tidak mampu melakukan apa-apa. Oh bukan, ini kita masih dalam rangka mengikhtiarkan itu terus untuk
dibangun oleh oligarki pada saat itu. Itu kekuatan besar itu, sahabat-sahabatku yang menonton, sahabat-sahabat mahasiswa ataupun pemuda yang lain. Ya, kami pun terus mengikhtiarkan itu dari forum-forum kecil. Pun forum-forum kecil kami juga sudah terkontaminasi dengan efek-efek yang semakin menggunakan sudut pandang untuk rugi. Mungkin itu Bang Eka, saya melihatnya kalau fenomena sekarang melihat kemerdekaan. Mungkin secara pengetahuan kita masih harus terus lompat. Mungkin salah satu jawabannya. Mungkin itu saya akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara soal untung rugi, Bapak dari lagi karena beliau alumni FEB Unila ya. Jadi sahabat hukum tadi PKC menyampaikan bahwa derasnya arus globalisasi ini juga berdampak terhadap gerakan-gerakan kampus, termasuk juga yang disampaikan oleh Bung Ranto ya. Kemudian apakah yang harus dilakukan oleh pemuda untuk membentengi itu, kemudian juga berkenaan dengan geliat-geliat diskusi rutin yang harusnya juga dilakukan oleh KPKP dan KPI pada malam hari ini mulai melaksanakan tugasnya dalam program olah pikir. Dan ini rekan-rekan pemirsa yang saksikan di rumah, ini akan kita adakan rutin setiap minggu dengan tema berbeda, dengan latar belakang narasumber yang berbeda setiap minggunya. Tunggu aja nanti belakangnya dan tetap saksikan ngopi ala pemuda Lampung. Selanjutnya saya serahkan kepada Bung Iwan. Bagaimana pendapat Anda dan gerakan-gerakan yang Anda lakukan di GMI sendiri terkait dengan mengisi kemerdekaan ini, kemudian juga mungkin ada hal-hal lain yang Anda tawarkan kepada forum ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita sama-sama petikkan salam kemerdekaan kita dulu ya. Merdeka! Nah, tadi sudah disinggung konteksnya merdeka dulu. Nah, tadi saya menarik dari apa kata Pak Benjan bicara tentang histori. Tapi kita lupa histori bahwa bangsa ini punya salam nasional. Maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 itu mengeluarkan bahwa salam resmi bangsa Indonesia itu Kartini, bukan merdeka. Sampai sekarang belum diamandemen. Berarti bangsa ini melupakan historis, bahkan tidak pernah sama sekali dipakai di forum resmi pemerintahan. Itu yang sangat kita sayangkan. Dari hal kecil itu aja, baru kita nanti berbicara soal sudah merdeka kita. Kalau Islam punya salamnya assalamualaikum, begitu juga Kristen punya salam. Dan seharusnya kita bangga Indonesia punya salam kebangsaan itu merdeka. Jadi untuk kita melihat sudah merdeka kita, merdeka esensinya itu berdaulat, berdaulat dalam politik. Ini disinggung juga soal kejadian tahun 1949, agresi militer pertama yang mencoba mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Dan itu juga sudah dijadikan oleh Presiden kita Pak Jokowi sebagai Hari Kedaulatan Nasional pada tanggal 1 Maret 2012 kalau bersama. Itu suatu peristiwa di mana Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia pada saat itu. Makanya terjadi agresi militer. Dan di situ juga pahlawan-pahlawan nasional pada saat itu tentara, sudah itu dari angkatan bersenjata rakyat, salah satu untuk mengusir agresi militer Belanda. Itu kita berdaulat. Karena esensinya kemerdekaan ini ada 3 prinsip. Yang pertama berdaulat, terkait berdaulat di bidang politik, yang artinya politik kita itu harus diakui oleh negara lain. Dan politik kita juga bebas aktif. Kita tidak berpihak
negara manapun, tapi kita berdiri sendiri dan tidak ada yang bisa mengintervensi kita. Itu esensi daripada berdaulat secara politik. Selanjutnya apa? Selanjutnya berdikari. Nah, berdikari ini kita sampai saat ini mungkin kita semua merasakan bahwa berdikari yaitu berdiri di bawah kaki sendiri. Yang mana konsep ini perihal masalah ekonomi, berdikari secara bidang ekonomi. Yang mana pada saat apalagi kita 2 tahun setelah kemarin terjadi COVID-19, itu semua elemen masyarakat kita sama-sama merasakan bagaimana sulitnya perekonomian kita. Tapi di situ prinsip kemerdekaan kita berdikari di bidang ekonomi. Disitulah tanggung jawab pemerintah. Karena prinsip berdikari di bidang ekonomi ini, kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Bagaimana tidak, Indonesia ini negara yang sangat luar biasa kayanya. Tapi bagaimana jika kita mengelolanya? Itu prinsip-prinsip kemerdekaan negara kita, yaitu berdikari di bidang ekonomi. Dan selanjutnya apa? Ini yang terpenting, benteng terakhir kita, berdaulat di bidang kebudayaan. Kebudayaan maksud saya. Nah, kebudayaan ini dalam arti yang tadi sudah disinggung oleh Ketua Ranto dari GMKI, budaya teknologi kita. Kita sering lupa bahwa banyaknya budaya-budaya di Indonesia yang sudah perlahan kita tinggalkan. Contoh di Lampung. Di Lampung, budaya-budaya Lampung sudah jarang terdengar di kota-kota, yang seharusnya itu menjadi benteng terakhir kita. Dan sekarang juga sudah masuk budaya TikTok, sudah itu gamers, sudah itu perjudian online dan lain-lain. Dan kemarin saya sangat mengapresiasi dari Kominfo, terutama yang sudah mau memberantas judi-judi online kemarin, karena itu merusak budaya asli Indonesia. Karena di 77 tahun negara kita merdeka, masih banyak PR yang emang harus pemuda selesaikan saat ini. Karena merdeka itu sebuah jembatan. Barulah di seberang sana kita membangun sumber daya manusia. Nah, itu kita karena ini PR kita untuk menyelesaikan jembatan sana. Bagaimana kita membangun pendidikan, bagaimana kita membangun perekonomian, bagaimana kita mempunyai jiwa gotong royong yang kuat. Itu semua hanya bisa kita lakukan secara bersama-sama. Saya rasa ketika kita bicara merdeka, saat ini juga kita sudah merdeka. Kita dapat berkumpul di sini dengan warna yang berbeda, merdeka dalam bertindak dan merdeka dalam berpikir. Itu mungkin aja dari saya singkat. Jadi buat kawan-kawan aktivis yang masih aktif main TikTok, ini juga salah satu ancaman buat bangsa kita. Selanjutnya mungkin Bung Amin. Nah, ini lagi minum-minum agak haus beliau. Kalau menurut perspektif IMM sendiri itu seperti apa, mungkin Anda bisa sampaikan dalam forum ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka saya akan sampaikan salam kehormatan budaya Lampung. Tapi pun yang terhormat di hadapanku kepada Bang Ganjar dan keluarga yang saya banyak pengalaman, kalau yang muda banyak harapan. Ya, kami hormati Bang Iqbal, sahabat rekan-rekan OKP Cipayung, kemudian rekan-rekan audien yang luar biasa meriah. Sebelumnya saya akan
suasana sederhana tapi penuh makna. Ini sesuai dengan kalimat menyederhanakan yang rumit dan memaknai yang sederhana. Jadi ini Bang Eka, kalau bicara sudut pandang, maka yang paling penting kita mau pakai kacamata apa? Kalau pakai kacamata anak bangsa, mau IMM, mau HMI, PMII, kemudian GMI, DMRI, DMRI, bahkan juga harus dengan saya sama. Nah, inilah yang kemudian perlu kita pahami. Satu nilai kemerdekaan yang sering luput dalam kehidupan bangsa itu menjaga makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Kami menyampaikan itu kenapa? Karena kultur kita itu ketika disampaikan tadi ada kalimat pluralisme. Sebenarnya itu yang salah. Kalau pluralnya ada benar. Kami kemarin sempat juga menengok ya, mengamati beberapa hal kejadian 4 tahun silam ketika terbelah menjadi 2 kubu. Kalau ujung-ujungnya juga yang diributkan sudah satu perahu, satu nakoda, tapi yang di bawah ya tidak kelar-kelar. Itu kasus yang pertama. Kemudian kita tidak memaknai nilai Bhinneka Tunggal Ika. Putra-putra terbaik bangsa berkompetisi dalam narasi gerakan yang kemudian punya niat memajukan bangsa, tapi kita seolah-olah ini lawan rival antara hidup dan mati, antara surga dan neraka. Nah, konteks kemerdekaan ini juga refleksinya sama. Ketika sila ketiga persatuan, kemudian yang akan menunjang sila kelima bicara keadilan, saya pikir Indonesia itu masih terlalu gagap dengan negaranya, masih terlalu bangga dengan negaranya, tapi masih terlalu silau terhadap dirinya. Kemerdekaan ini kan diajarkan dari diri kita semenjak lahir. Nah, ketika Tuhan kemudian menciptakan manusia, diberikan akal dan nafsu, itu tandanya apa? Kita diberikan hak untuk berkehendak, berkehendak dalam berpikir, berkehendak dalam berbicara, berkehendak dalam melakukan tindakan. Tapi ketika bicara kesengsaraan, itu pilihan kita. Ketika bicara kesenangan, itu juga pilihan kita. Maka hari ini merdeka ada, tapi soal rasa yang tidak bisa dibohongi. Begitu. Kami dari IMM kemudian di usia yang setengah abad ini disampaikan, karena memang kita dari 24 tahun ini menyampaikan bahwasanya untuk memaknai kemerdekaan itu kita perlu satu, menarasikan dengan nilai-nilai positif. Kami merayakan kebinekaan itu dengan kata yang sangat simpel, 2 suku kata saja. Apa itu? Inklusif berkemajuan. Itu penting. Kami tadi agak tidak sepakat ini Bang Eka. Aktivis main TikTok bagi saya ya, ini aktivis yang inklusif. Sekarang itu TikToknya yang nggak salah, tapi konten TikToknya yang kemudian perlu diperbaiki. Kan begitu. Ini penting. Maka ketika saya anak nikah, jangan kemudian lantas kebiasaan kita itu mengkuliti pisang, tapi coba makan pisang. Nah, narasi-narasi inilah yang kemudian kita kemas menjadi gerakan-gerakan inklusif yang kolaborasinya dengan media. Maka wajar ketika kawan-kawan supaya tadi bicara eksistensi itu penting sekali. Tapi paling berbobot ketika nilainya begini gitu. Maka saya harus untuk Bang Iqbal dan rekan-rekan ini. Kedua, selain inklusif berkemudian, saya tadi masuk ke ruangan ini Bang, sempat tengok kanan kiri. Kalau kawan-kawan belum tengok kanan kiri, sekarang tengok dulu. Kanan kiri ada foto icon gitu. Ini bukan saya bicara Bang Iqbal Marxis. Saya bukan bicara itu. Intinya adalah bahwasanya hari ini dengan globalisasi teknologi yang besar,
sadar nggak sadar kita tuh hari ini harus perang narasi. Kalau narasi TikTok apa ya, kalau dia itu kemarin cerdas yang di Citayam itu, yang dikit-dikit dikeluarkan ada Sreboy, bisa apa itu? Sreboy. Terus ada lagi dikit-dikit, mohon maaf ya, anjay bisa begitu ya. Ini adalah narasi yang kemudian sadar nggak sadar, ini adalah paham. Karena begini, puncak dasar ideologi kita itu adalah tindakan. Puncaknya kan di situ. Tapi kalau undang-undang dihafal, Pancasila dihafal buat apa? Kalau tindakannya nggak ada. Maka salah satu muatan paling sederhananya hari ini biasakan kemudian melakukan narasi yang di situ. Ini saya agak suka yang sebelah sana ini, teman-teman. Sebagai pemuda rasanya tak elok jika hanya berbangga. Ini selain itu saya punya tafsir lain. Kalau kita bicara hari ini, saya anaknya Bang Ganjar misalnya. Sebagai anak muda nggak boleh begitu. Saya gitu. Ini bukan kemudian saya ajarkan mengajak, nggak tak jenjang orang tua, bukan. Tapi jangan berbangga dengan siapa yang melahirkan, berbanggalah hari ini teman-teman dibentuk untuk menjadi pemimpin. Kan begitu. Maka kesimpulannya adalah kemerdekaan yang hari ini saya lihat, frekuensi yang kemudian fokus dilakukan oleh baik pejabat maupun kita semua tokoh hari ini, kita masih berkutat pada tataran pembangunan infrastruktur fisik. Tapi pembangunan infrastruktur non fisik ini penting. Ini yang nggak ada. Maka coba infrastruktur terbangun besar, SDM-nya lemah, sehingga siapa yang mengelola itu semua? Mungkin itu terakhir saya kurang lebihnya kesimpulannya adalah tetap berproses, karena pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi pemimpin itu dibentuk. Sebelum kita ke PPRI, saya ingin menyapa Bung Sabar, Ketua HMI Cabang Kota Lampung. Jadi kalau di HMI tadi ada inklusif berkemajuan, di HMI seperti apa? Mungkin menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Pegang mic-nya begini biar naik. Oke, baik, terima kasih Bung Eka atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang saya hormati mentor sekaligus senior juga, sekaligus juga Sekretaris PMUI kami Provinsi Lampung, Bang Ganjar. Kemudian juga yang saya hormati ini juga salah satu mentor saya juga biasanya, Bang Iqbal selaku Ketua DPD Provinsi Lampung, dan seluruh ketua umum ataupun pimpinan OKP selingkuh Provinsi Lampung. Jadi saya tadi juga terlalu menarik sekali menyampaikan dari Ketua IMN bahwa ada sebuah slogan inklusif berkemajuan. Karena kalau kita hari ini menyadari bahwa teknologi kita bisa lihat, kita nggak bisa jauh-jauh dari handphone. Kalau kita sadari bahwa hari ini teknologi itu menjadi determinisme, dia mendeterminasi kita semua, dan inklusif membuat itu menjadi kayak ya tergantung kita mau diapakan handphone ini, mau digunakan untuk hal yang berguna ataupun yang tidak berguna, itu kan pilihan. Dan kalau misalnya ini ya tagline slogan, saya ambil yang paling umum dan mungkin teman-teman pernah dengar, yakin usaha sampai. Kalau di HMI itu ada istilah slogan yakin usaha sampai. Karena di HMI, mohon maaf ini saya membawa organisasi, di HMI itu kami ditanamkan bahwa seluruh kader HMI bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kadernya, dia pasti sukses dan dia pasti berhasil. Kenapa? Karena kami meyakini bahwa tidak ada impian yang terlalu tinggi, yang ada adalah usaha yang terlalu rendah. Karena di HMI kami meyakini bahwa segala usaha, karena kami meyakini bahwa segala usaha pasti akan sampai. Dan terkait dengan kemerdekaan ya, kemerdekaan. Kalau misalnya kita berbicara konteks kemerdekaan, kalau misalnya teman-teman membaca literatur dari berbagai macam literatur, media dan lain sebagainya, jurnal dan sebagainya, merdeka itu kan kalau misalnya menurut KBBI
bebas dari penjajahan ataupun bebas dari penghambaan itu menurut KBBI dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita mengacu pada hal tersebut, hari ini kita sudah merdeka, kita merdeka dari penjajahan dan kita merdeka dari penghambaan. Tapi kembali lagi kita melihat dari konteks apa kita melihat kemerdekaan tersebut. Kalau kita melihat dari dimensi politik, ataupun dimensi ekonomi, ataupun dimensi kesehatan, ataupun dimensi hukum, teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana kemerdekaan kita masing-masing dengan kita melihat konteks-konteks tersebut. Tapi pada hari ini saya sebenarnya sekaligus diskusi ya, saya pun menyerap segala macam materi yang disampaikan oleh narasumber-narasumber di ruangan ini, karena saya pun menyerap artinya saya pun mendapatkan informasi-informasi yang baru dari rekan-rekan umum. Dan bagi saya dari perspektif sejarah, perspektif teknologi, perspektif hukum dan lain sebagainya itu sangat menarik bagi saya. Hanya saja bagi saya sendiri merdeka itu, kemerdekaan kita ini kan kalau misalnya kita melihat dari berbagai macam perspektif, kalau kita lihat perspektif ini ya teknologi, kita tidak merdeka kalau kita masih menghamba pada teknologi. Kalau kita mengacu lagi pada hal yang lain, misalnya kita melihat politik, apakah kita sudah bebas ya kan? Politik kita pasti tidak terlepas dari identitas politik sara dan sebagainya. Kemudian juga pada hari ini saya pun bersyukur ketika melihat teman-teman organisasi kepemudaan Cipayung tidak melihat lagi batas-batas ideologi masing-masing, batas-batas sekat-sekat masing-masing. Itu adalah suatu kemerdekaan bagi kami ya, bagi saya sendiri itu adalah suatu kemerdekaan. Karena kalau kita melihat pada tahun 1928 pemuda berperan dalam fase perjuangan. Tahun 1945 pemuda berperan dalam fase kemerdekaan proklamasi. Kemudian juga fase 1998 pemuda berperan kembali dalam fase reformasi. Artinya pemuda ini sangat memiliki peran penting dalam kemerdekaan, dalam proses perjuangan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat konteks pada tahun 1945 itu kemerdekaan Indonesia ini diraih bukan dikasih negara lain, bukan. Kita merdeka bukan karena dikasih oleh negara kekuasaan, negara adidaya lain, bukan. Tapi kita merdeka karena tokoh masyarakat, pemerintah, dan lain rakyat Indonesia pada masa itu ingin merdeka, merdeka. Maka hari ini, jika ingin merdeka secara utuh, jika ingin Indonesia merdeka secara utuh, maka tugasnya bukan tugas pemerintah lagi, tapi tugas kita semua secara keseluruhan. Kalau misalnya perbedaan adalah sebuah keniscayaan, maka kemerdekaan secara utuh juga adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang bisa kita raih ketika semua elemen ini berjalan beriringan, semua elemen ini berjalan solid, semua elemen ini menerima perbedaan, dan semua elemen ini meyakini bahwa kemerdekaan itu diraih bukan oleh pemerintah aja, tapi kemerdekaan itu diraih oleh seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. Tapi bagi saya sendiri, solusi untuk kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia secara utuh itu yang pertama adalah hapuskan penghambaan kepada kapitalisme, itu dulu yang pertama. Karena sampai hari ini ya kita melihat bahwa kita semua selain teknologi ini menjadi determinisme, ya, teknologi ini kan ibaratkan bisa bermata dua, bisa berguna, bisa melukai diri kita sendiri, nah, seperti itu. Maka kemudian bagaimana kemudian kemajuan zaman, kemajuan lain sebagainya ini menjadikan kita untuk terus berprogres, menciptakan kemajuan kalau teman-teman yang akan disampaikan. Jadi bagi kami juga kemerdekaan ini pasti bisa diraih. Kalau misalnya kita melihat Undang-Undang Dasar 1945, tujuan kemerdekaan itu sangat mulia. Tujuan kemerdekaan itu sangat mulia, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalau kita melihat tujuan kemerdekaan itu, dan kalau kita melihat pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita mengacu pada hal itu saja kalau kita sudah merdeka. Tapi bagi saya, secara legitimasi, secara konstitusional Indonesia sudah merdeka. Dan ketika orang yang menanyakan kepada saya hari ini, apakah Indonesia sudah merdeka? Saya tegaskan Indonesia sudah merdeka. Maka selanjutnya tugas kita sebagai rakyat, tugas kita sebagai ketua umum organisasi kepemudaan, tugas kita sebagai mahasiswa, tugas sebagai pemuda, bagaimana kemudian menjadikan kemerdekaan itu kemerdekaan yang utuh, tentunya dengan konteks-konteks yang kita miliki, gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan kepemudaan dan sebagainya. Karena saya yakin ini dengan hadirnya diskusi-diskusi seperti ini, dengan aktifnya kembali KMP ini sebuah apresiasi besar buat KMP provinsi
Lampung. Karena kalau misalnya kita lihat 2-3 tahun yang lalu, KNPI ini ya bahkan mati suri. Tapi dengan hadirnya KNPI hidup kembali, saya pun sebagai bagian dari pemuda ya, pemuda itu ada sebuah rasa bangga dan rasa syukur. Apalagi ada progresivitas diskusi-diskusi seperti ini. Maka harapannya diskusi-diskusi seperti ini harus terus dilaksanakan. Kemudian juga bagi saya kemerdekaan Indonesia ini kalau mau diraih secara utuh maka itu tugas kita semua. Tugas kita bagaimana kemudian kemerdekaan ini diraih secara utuh melalui gerakan-gerakan kita semua. Karena organisasi ini, saya di HMD ataupun saya di organisasi lain itu sebenarnya hanya sebagai stepping stone aja. Batu loncatan saja bahwa hari ini saya berkontribusi untuk negara. Dari mana? Dari saya ikut organisasi itu kontribusi untuk negara. Karena saya memiliki cita-cita, memiliki impian bahwa Indonesia ini baik secara moral, Indonesia baik secara integritas, dan Indonesia baik secara kemanusiaan. Karena namanya problematika kemanusiaan adalah problem yang paling dekat dengan kesejahteraan. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bung Safar menyatakan bahwa teknologi ini ibarat pisau bermata dua. Saya mau nanya, Anda main TikTok nggak? Oke, selanjutnya kepada Bung Petrus sebagai Ketua Pemkri Presidium Pemkri. Kita tahu bahwa 2023 tahun politik, 2024 itu pesta demokrasi dimulai. Yang paling dikhawatirkan itu isu sara kembali dinaikkan dari gorengan-gorengan politik yang akhirnya bisa memecah belah bangsa. Nah, dalam konteks kemerdekaan ini silakan kepada Bung Petrus untuk menyampaikan narasi dan gagasan-gagasan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya hormati Bung Iqbal selaku Kepala KNPI Provinsi Lampung, dan kawan-kawan dari OKP Provinsi Lampung. Yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bung Iqbal dari KNPI pada malam hari ini bisa mengajak dari kami kader PMKRI untuk bergabung, untuk berdiskusi. Kita melihat bagaimana 77 tahun Indonesia merdeka. Nah, berbicara tentang kemerdekaan pada hari ini secara de facto memang Indonesia sudah merdeka, diakui secara negara dan diakui di negara internasional. Tapi pada hari ini saya melihat masih banyak berbagai macam yang menurut saya belum merdeka. Kenapa? Masih ada isu ras, agama, dan lain sebagainya. Bagi kami di PMKRI, menurut kami belum merdeka. Bagi di PMKRI itu sendiri, kami secara organisasi pengkaderan yang di bagian keagamaan Katolik, seperti kata Bung Ranto tadi, kalau di untuk tempat ibadah itu masih belum merdeka. Sampai saat ini perizinan untuk membangun tempat ibadah dan sebagainya masih susah, khususnya di Provinsi Lampung ini sendiri. Nah, pada malam hari ini kami ingin menegaskan, kalau memang kita benar-benar sudah merdeka, coba kita wujudkan hal-hal seperti itu, isu ras, agama, dan lain sebagainya. Tadi juga teman-teman dari Cipayung sudah banyak menyampaikan, saya rasa sudah merangkum semuanya. Tapi pada hari ini juga kami dari PMKRI ingin memberikan pandangan kami juga. Di PMKRI itu kami mempunyai tujuan dan visi, yaitu untuk mewujudkan kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan sejati. Tapi per hari ini kader dari PMKRI itu sendiri mengalami kasus, tapi tidak dari pihak pemerintah itu tidak tidak merespon. Padahal itu dari kader PMK
kemajuan untuk masyarakat di tempat tersebut. Gitu. Bagi kami pada hari ini, kalau berbicara kemerdekaan, bahwasannya seutuhnya kita ini belum merdeka. Saya kira mungkin itu dulu untuk pembahasan dari saya. Mungkin nanti setelah kita berdiskusi, saya kembalikan kepada Pak Lukila. Yang telah menyampaikan paparan materi masing-masing. Di momen kedua ini, saya persilakan kepada rekan-rekan kami Cipayung Plus untuk memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh sesama rekan-rekan tadi. Mungkin juga ada sebuah rumusan kesimpulan bahwa akan ada gerakan-gerakan yang dapat dilakukan gerakan demokrasi terkait dengan persoalan yang mungkin bisa direspon secara cepat di dalam konteks lokal. Mungkin Bang Ganjar sepertinya sudah tidak tahan untuk memberikan pandangan. Beliau ini senioritas ini. Sebetulnya saya hanya ingin membatasi tadi menyampaikan pemakai diskusi aja, dan saya sangat menikmati forum seperti ini. Kira-kira 20-50 tahun, 25 tahun yang lalu lah. Bahkan mungkin bisa lebih tajam ya. Tapi saya taruh kita semua lah. Saya bahagia bisa nostalgia dan rasanya dalam yang saya lihat hari ini masih suara kita layak optimis lah kalau melihat dari festival pemikiran yang baru saja kita lihat. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Izin Bung Iqbal, kalau saya ada dua. Pertama, mungkin fenomena yang dirasakan semua. Sumber rekrutmen kader itu dari kampus kalau organisasi mahasiswa. Betul? Tapi perkuliahan hari ini didesain untuk 5 tahun beres. Bahkan bisa 3,5 tahun beres. Internalisasi nilai macam apa yang bisa kita konstruksikan kepada teman-teman mahasiswa ke depan jika hanya waktunya 3,5 tahun. Ditambah faktor yang semua pembicara sudah menyampaikan, mungkin benang merahnya bisa saya ambil ada faktor determinasi teknologi yang mengubah perilaku kita dalam berekspresi sosial. Makin habis, makin pendek. Itulah saya melihat relevansi KNPI. KNPI ini kan tempat berwadahnya para senior-senior. Kalau mata air kaderannya nggak dijaga, ya nanti kualitas pemudanya juga mungkin dalam tanda kutip mengkhawatirkan. Ini tantangan KNPI. Dan kita apresiasi pertemuan malam ini menggelar diskusi pertama. Kalau sudah pakai istilah diskusi, maka kita harus mencoba lagi memperkuat jati diri mahasiswa. Apa itu? Gerakan intelektual. Kalau hari ini pakai gerakan massa, di mana semua orang sudah merasa otonom dengan teknologi yang ada dalam genggamannya, akan sangat sulit pakai gerakan massa. Tapi kalau pakai gerakan intelektual, segenap sumber daya bisa dikerahkan untuk melakukan ofensif intelektual. Bagus lah itu, semua bagus, warnanya kelihatan, karakter organisasinya kelihatan, dan inilah kekayaan KNPI lalu. Tepuk tangan dulu. Yang ketiga, jangan lupa host kita malam ini sangat luar biasa. Kalau suaranya agak seperti ini kayak kami ya saudara. Pemirsa, kita lihat sejenak. Ya, baru mau pecah sih. 7 kali ini kita udah nyebut. Jadi teman-teman, bergembiralah hari ini saya ngasih PR ke teman-teman KNPI untuk menjadi perekat wadah berhimpun sebagaimana semangat kelahirannya. Hanya tadi menyebut kawan kita dari BNI apa tadi Pak?
kritis transformatif untuk menuju inklusi berkemajuan lewat usaha-usaha yang sangat kita yakini akan saya yakin. Dan jangan lupa makna kemerdekaan setidaknya memiliki tiga: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Itulah kredonya Bung Karno. Kalau baca semua buku di bawah bendera revolusi. Iya, masuk. Itu teman-teman. Nah sekarang saya mau Cipayung dulu. Cipayung ini ada 3 kali pertemuan. Kenapa disebut istilah Cipayung? 72, 74, 76. Di 72 2 kali kalau tidak salah. Di 74 sempat terjadi di Jakarta. Yang pertemuan ketiga PMI baru itu. Dulu itu masih juga PMI, Pak Sinerto Kaijimu, Akbar Tanjung, satu Suryadi dari PMI. Baru 3 ini. Itu juga cara pemuda dan mahasiswa merespon situasi waktu itu. Ketika kami di 66 sudah mulai surut, masuk era pembangunan, kan? Tapi daya kritis, nah ini kesimpulannya. Daya kritis ini yang jangan terlepas dari karakter mahasiswa dan pemuda. Karena itu salah satu modalnya. Toolsnya ya gerakan intelektual. Artinya kita harus berinteraksi diri kita. Kalau judul kali ini agak provokatif, kita ambil. Kalau pakai judul yang agak soft, saya lebih memilih judul Pemuda Lampung Membaca Ulang Indonesia. Karena tadi lebih banyak menawarkan referensi. Kita mau ngapain, situasi kita hari ini, ke depan kira-kira gimana? Sebagai organisasi kekerasan, warna intelektual, tradisi intelektual jangan sampai hilang. Ini kalau boleh terbesar, karena anak kuat dikit aja ini. Kalau pintar mendah, sama-sama aja. Kalau kumpul baca diskusi setengah jam sudah 1 jam yang main Mobile Legends, Bapak Ketua BMKI lagi baca browsing literatur media. Bukan lihat TikTok, bukan ya. Di BMKI menurutnya sama dengan di HMI bisa dilihat. Diskusi itu setengah jam pertama agak bagus. Masuk jam berikutnya mulai cari kopi, mulai merokok masing-masing, udah itu hilang. Kecuali zaman paus di diskusi terus saya lihat. Jadi teman-teman ya berpesanlah, bukan menimbulkan juga dari warna pemikiran yang ada, karakter teman-teman mahasiswa pemuda jangan sampai hilang itu. Nah, karena masalahnya multidimensi, ada satu yang mungkin harus jadi PR kita bersama. Dan mungkin teman-teman KNPI mungkin ada diskusi yang agak lebih sedikit. Saya ingin KNPI juga terhadap segmen ini, segmen organisasi mahasiswaan, itu ada diskusi lintas metodologi kehidupan. Supaya teman-teman yang belajar sana itu tidak ada yang belajar ini. Yang tahu ekonomi juga tidak ada yang belajar teknik mesin. Makin kaya kita dengan berbagai pemahaman keilmuan, mudah-mudahan tadi gerakan intelektualnya makin artikulatif. Karena itu tantangan kita hari ini. Nggak apa-apa nanti, semua zaman itu ada tantangannya dan ada solusinya. Nggak usah khawatir. Bapak kita dulu juga takut ini anak mau main terus, nonton bioskop. Sekarang ada orang lihat anak kecil kok main umur 4 tahun sudah main game. Orang saya kadang-kadang nggak bisa, Pak D ini tolong ini dipencet Pak D katanya. Sampai kita masih gaptek kan gitu awal-awal. Makanya itu untuk generasi kayak saya, ketemu mesin D, ketemu komputer IBM, ketemu dot matrix, sampai ketemu Android. Mudah-mudahan ketemu yang apalagi metaverse lagi ke depan ini. Nah itu maksud saya teman-teman. Satu, belajar lintas metodologi kehidupan. Pak dosen mungkin yang teman-teman dosen bisa dilakukan. Jadi ada warna pemikiran yang bisa satu orang yang berlatar belakang hukum, dia tidak alergi belajar lintas disiplin ini. Dia bisa merantaukan dirinya ke ilmu yang lain, sehingga dia punya pemahaman yang lebih utuh untuk melakukan gerakan intelektualnya sebagai organisasi pemuda. Mungkin itulah, nggak usah kebanyakan bahaya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi karena beliau sudah mengendorse ngopi ala pemuda berkali-kali, kita beri tepuk tangan sekali lagi ya. Karena beliau ini sebenarnya ngeri-ngeri sedang tampil pada acara ini. Tapi alhamdulillah beliau memberanikan diri karena yang kita bicarakan bukan politik. Bung Iqbal meresume apa yang disampaikan oleh rekan-rekan KP Cipayung tadi terkait dengan kemerdekaan dan apa saja yang dilakukan oleh pemuda dalam mengisi kemerdekaan ini. Saya persilakan Pak. Oke, terima kasih. Hari ini cukup menarik dari berbagai macam sudut pandang pikiran. Dan yang lebih menarik hari ini kita banyak informasi yang kita serap dari Bang Ganjar. Banyak hal yang mungkin sebagian dari kita mungkin terlewatkan, tapi dengan hadirnya Bang Ganjar kita tercerahkan. Terima kasih Bang Ganjar. Dari berbagai macam cerita seperti Safar berbicara bagaimana pemuda dari lahirnya Sumpah Pemuda memperjuangkan sebuah kemerdekaan, lahirnya sebuah reformasi dengan mengorbankan tenaga, nyawa untuk cuma satu, memerdekakan kita semua rakyat Indonesia, supaya kita merasakan suatu arti sebuah kemerdekaan. Artinya orang tua kita, kakek kita, buyut kita itu mengorbankan nyawa untuk mencapai sebuah kemerdekaan yang hari ini kita rasakan, kita tidak terjajah. Yang hari ini kita rasakan secara de facto dan jujur, kita merasakan sebuah kemerdekaan. Lalu apa yang kita bisa perbuat hari ini sebagai anak muda hari ini yang katanya hari ini generasi milenial, generasi Z, untuk meraih sebuah kemerdekaan yang real, kemerdekaan ini? Apakah kita cuma mengkritisi, protes? Kalau zaman dulu 1900 zaman lahirnya Sumpah Pemuda, perjuangan kemerdekaan, waktu itu rakyat pemuda hanya protes, tidak akan pernah merasakan kemerdekaan hari ini. Nah, ini yang harus kita pikirkan sebenarnya, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda hari ini yang katanya kita merasakan masih banyak orang-orang yang the real yang merdeka, yang hari ini di tengah-tengah kemajuan teknologi zaman ada seperti dua mata pisau, kalau kata Dinda Sapa, dua mata pisau. Saya sering berbicara tentang kemajuan zaman teknologi. Ada nilai positif, sisi positif yang dapat kita dapat. Kita dapat menyerap informasi, kita membaca peta dunia, kita membaca sebuah informasi yang jauh nanti sana itu secara singkat, menyerap informasi itu dengan cepat. Tapi ketika kita gunakan teknologi itu secara positif, secara baik, maka hasilnya akan baik. Tapi hari ini yang kita rasakan ada hal-hal negatif yang mengancam kita semua. Seperti kata Bung Iwan, ada 3 pilar, yang pilar terakhir adalah kebudayaan. Secara sadar atau tidak sadar, kemajuan teknologi ini sudah melunturkan nilai-nilai budaya kita. Kemajuan teknologi hari ini membentuk karakter-karakter individualisme bagi kita, sehingganya kita gampang sekali untuk terpecah belah. Ini yang terjadi, yang dirasakan oleh hari ini yang teman-teman kayak dirasakan. Kaum-kaum minoritas yang ada di Indonesia rasakan itu. Gampang sekali kita terpecah belah karena kemajuan teknologi membentuk karakter-karakter individualisme kita semua. Ini PR kita yang sangat benar-benar PR yang harus kita selesaikan sebenarnya. Karena yang berjuang dahulu, yang orang-orang tua kita dahulu mengorbankan nyawa. Apa
yang kita lakukan untuk ini ancaman sudah ada. Kalau dulu ancamannya perang senjata, betil, meriam dan lain-lain. Hari ini nampak jelas bagi kita. Ancamannya adalah kita menjadi sebuah individu yang menutup diri, individualisme, apatis, tidak peduli terhadap orang lain. Sehingga ini yang akhirnya bergerak sendiri, tidak peduli, akhirnya ya lahirlah yang kita rasakan hari ini. Gampang sekali terpecah belah, diadu domba, kemakan hoak dan lain-lain, yang akhirnya mimpi untuk kita merdeka sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi. Harapannya dengan hari ini kita bersama-sama teman-teman di OKP masing-masing itu merumuskan bagaimana kita menghadapi serangan-serangan digitalisasi ini agar kita semua tidak terjerumus sehingga tidak bisa mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena ketika kita mudah terpecah belah, maka seperti kata Bung Safar, kapitalisme itu semakin merajalela. Kenapa penjajah dulu dengan teknologi canggih bisa kita lawan? Karena kita cuma satu bersatu, tidak terpecah belah. Hari ini gampang sekali kita terpecah belah ini. Artinya mudah sekali kapitalisme itu untuk menguasai kita, dan tidak akan pernah kita bisa mengalahkan kapitalisme dan oligarki di Indonesia. Maka PR kita semua untuk merumuskan bagaimana teman-teman OKP, teman-teman yang di sini adalah rumahnya pengkaderan bagi anak-anak muda ke depan untuk memiliki pola pikir kita ini saudara. Pluralisme bukan hanya slogan, tapi pluralisme itu ada di diri kita. Pluralisme itu ada di diri kita yang kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin itu saja. Siap, terima kasih Ketua. Saya berikan dua kesempatan lagi kepada kawan-kawan OKP mungkin ingin meresum atau memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Saudara Bung, saudara. Ya, terima kasih Bung Eka, sahabat Eka. Saya agar lebih kita coba agak berikan segmen lain untuk merefleksi lebih dalam. Yang membuat semangat bersama, semangat baru dalam teman-teman Cipayung pastinya adalah semangat dimanapun tirani itu harus tumbang. Itu yang harus ditangkap oleh sahabat-sahabat di KNP. Hati-hati berteman dengan sahabat-sahabat Cipayung. Hati-hati itu dalam artian harus mampu juga mengakomodir setiap pemikiran-pemikiran kritis dan langkah-langkah kritis dari sahabat-sahabat Cipayung. Kita tidak hanya forum ini saya harap tidak untuk memberikan murni hanya apresiasi kepada Bung Iqbal. Kalau perbuatan baik kita sudah sama tahu beliau sudah melakukan apa saja, tapi beliau juga harus berhati-hati berteman dengan sahabat-sahabat Cipayung. Saya sedikit merefleksi. Pendidikan yang munafik dan hegemon itu pernah terjadi di UIN 2000 berapa itu, saya lupa 2000 berapanya, ada penggusuran pasar Gria Sukarami. Kampus UIN yang notabene salah satu kampus terbesar di Lampung itu tidak mampu melakukan apa. Banyak warga yang kena injak, banyak warga yang kalau gusur emang konsepnya sudah penggusuran. Ada fakultas